mengidam selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan peserta workshop. Dimulai dari workshop, kemudian seminar pencegahan perundungan dan kekerasan seksual. Hari ini kami mengundang khusus dari lembaga pendidikan yang di bawah naungan Dinas Pendidikan, penanganan pertama kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Di berbagai tempat, termasuk rumah dan tempat kerja. Ada bentuk-bentuk kekerasan seksual. Yang pertama, perilaku verbal yang berupa komentar, lelucon, atau permintaan bernuansa seksual yang membuat korban tidak nyaman. Mengenai penanganan kekerasan seksual di tingkat pendidikan. Baik, kami yang mewakili dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 Provinsi Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada Ibu Panitia atas kerjasamanya dalam menghadirkan narasumber dan juga peserta workshop Bapak Ibu Guru sekalian. Dan kami dari cabang dinas memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan workshop ini bisa menambah pengetahuan dan membangun keilmuan pengetahuan ke depan kepada Bapak Ibu sekalian. Materinya adalah strategi penanganan dan penguatan mental. Bagaimana dukungan psikososial dan pertolongan pertama pada psikologis pada. Terakhir, strategi penanganan dan penguatan mental korban adalah pengingat bagi kita semua bahwa kasus kekerasan seksual sering dipenuhi dengan trauma dan perjuangan untuk menjadi lebih baik. Kelompok 6 dan 7. Saya tidak tahu bagaimana saya harus bersikap. Seperti sudah banyak guru yang menegur saya terkait ujian saya yang mungkin belakangan ini nilainya menurun. Jadi sejauh ini apa yang kamu rasakan? Sebelum kamu datang kemari, tadi kamu merasa ada masalah dalam diri kamu, kan? Tadi yang ibu dengar, kamu mengalami penurunan, kemudian kamu sering mungkin di apa gunung ya? Apa tadi? Sering tidur di dalam kelas. Nah, ceritakan dulu sama ibu, apa yang kamu lakukan sebetulnya untuk hari ini? Coba ceritakan dulu sama ibu. Mulai kamu tadi malam ketika mau tidur, ceritakan dulu sebetulnya. Jadi sebenarnya saya
belakangan ini beberapa bulan belakang saya sering begadang. Saya sering menemani teman lawan jenis saya kadang kalau tidak ditemani kadang dia marah, jadi kadang saya ngotot. Oh, begitu. Ya. Artinya kamu tidak tidur pada jam yang seharusnya. Kalau boleh ibu tahu, jam berapa kamu tidur? Kadang jam 4. Iya, harus berani ya, betul. Harus berani kamu menyampaikan sama si diamu itu, orang yang sangat kamu sayang itu, menyampaikan dia beneran. Kalau ini adalah sesuatu yang salah yang harus kita hentikan. Begitu kan? Iya. Jadi bukan ya. Kalau memang kamu sudah berusaha untuk mengubah, ini belum terlambat ya. Belum terlambat. Kan masih punya waktu. Kamu masih bisa mengejar cita-citamu, mengejar prestasimu kembali. Tapi dengan janji kamu punya tekad dan kemauan. Jadi saya terkait dengan isu-isu ya yang banyak sekarang marak kekerasan seksual terjadi di lingkungan pendidikan. Harus adanya tim, dibentuknya tim Satgas PPKS yang sudah dibentuk di UIN Sahada ya. Itu suatu hal yang sangat penting dibentuknya karena itu menyangkut dengan hak-hak perempuan yang mengalami kekerasan seksual agar selalu dilindungi. Kasus yang sudah kita tangani adalah pelecehan seksual, KDRT, dan penelantaran anak. Jadi di sini saya buat contoh kekerasan seksual yang saya dapatkan di lapangan yang dilakukan oleh seorang PNS terhadap seorang anak berusia 12 tahun masih sekolah tingkat SMP, di mana dia mendapatkan kekerasan ini sampai hamil. Kami lakukan pendampingan mulai dari hukum, medis, psikologis sampai dia pulih. Kita kunjungi ke rumah si korban. Kita kasih solusi untuk menghadapi masa depan ke depannya. Dari saya kepada PPKS, seluruh tim, harapannya tidak berhenti sampai di sini, tetapi kami akan terus bergerak untuk mendukung pengembangan kinerja dari PPKS agar menyebar ke tingkat pendidikan SMA, SMP, bahkan kalau bisa sampai SD, supaya para pendidik bisa menjaga kesejahteraan emosional para siswa didik agar berkembang menjadi orang-orang dewasa yang sehat mental, sehat fisiknya, dan bisa mengejar cita-citanya. Pendidik itu tentu sangat berperan. Jadi pendidik, khususnya guru ya, setiap hari kan bertemu dengan siswa. Kemudian dari pertemuan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, tentu guru bisa melihat perubahan pada siswa dan bisa melakukan pendekatan kepada siswa untuk mengetahui apa permasalahan yang mereka hadapi, termasuk yang berkaitan dengan kekerasan seksual ini. Banyak yang kami dapat dari pertemuan hari ini, workshop ini, yaitu terutama masalah tentang pencegahan ataupun mengantisipasi bagaimana terjadinya nanti di sekolah apabila ada kejadian tentang kekerasan dalam seksual di lingkungan pendidikan kami. Kemudian kami sebagai guru juga bisa mengambil suatu kebijakan apa-apa saja nanti yang akan kami laksanakan baik di sekolah maupun di lingkungan sehari-hari kami.
memperbaiki diri saya. Jadi seperti apa harapan kita adalah dengan berlangsungnya workshop ini tidak hanya kita sebagai peserta dari workshop ini menjadi pendengar saja, tidak juga hanya mendengarkan materi saja, tetapi kita sebagai pendengar harus mengimplementasikan bagaimana seharusnya yang kita lakukan sebagai orang tua dan sebagai pendidik serta sebagai mahasiswa untuk keberlangsungan pencegahan dari kebebasan seksual tersebut, yaitu dengan cara menasihati orang di sekitaran kita, terutama untuk di lingkungan kampus ini, mengajarkan kepada anak didik kita, mencontohkan kepada apa yang baik supaya tidak terjadi pelecehan seksual tersebut dengan cara menghindari yang namanya pendekatan dengan lawan jenis harus dihindari, dan kepada orang tua pun harus menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya supaya tidak terlalai dengan pujian-pujian dari orang lain, pujian-pujian dari orang selain daripada orang tuanya. Dan itu menjadi salah satu jalan bagi kita untuk menerapkan bagaimana supaya tidak terjadi pelecehan seksual tersebut. Jadi harapannya dapat kita implementasikan apa yang telah disampaikan oleh pemateri di workshop ini, kita implementasikan di kehidupan sehari-hari, jangan hanya mendengar saja. Kegiatan workshop penanganan pertama kekerasan seksual di lembaga pendidikan ini dilaksanakan oleh PSJ UIN Syahriah Padang Sidempuan dalam rangka mewujudkan tanggung jawab akademik kita kepada masyarakat Padang Sidempuan. Workshop ini diikuti oleh 50 orang peserta, terdiri dari guru pendidikan agama Islam dan BK di seluruh SMA N dan SMA swasta di Kota Padang Sidempuan, serta SMPN dan SMP swasta di Kota Padang Sidempuan. Narasumber kegiatan pada hari ini ada 3, yaitu dari PPA, Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan, Ibu Ilva dan Ibu Winnie sebagai Kepala UPTD PPA, Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan juga narasumber terakhir itu adalah Ibu Fitri Khairunnisa, dosen UIN Syahada sekaligus psikolog mitra dari BPA Kota Padang Sidempuan. Alhamdulillah tadi di akhir kegiatan kita melakukan simulasi dan role play bagaimana Bapak Ibu guru peserta workshop nanti dalam menangani kasus kekerasan seksual yang ada di lembaga masing-masing. Terima kasih kepada Rektor UIN Syahada Padang Sidempuan, Profesor Dr. Muhammad Darwis Dasopang MA, Bapak Ketua LPPM, Bapak Profesor Dr. Albanur Rashid MA yang telah mendukung dan support acara ini dengan sangat luar biasa, dan juga kepada seluruh pimpinan di UIN Syahada Padang Sidempuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Indonesia bangsa dan terutama menyelamatkan generasi bangsa kita. Terima kasih. Stop kekerasan seksual, jangan